habis itu 30 juta satu orang. Berhasil nggak? Enggak, jong, marah akhirnya. Tapi begitu saya itu ada kecurigaan, kok aneh gitu. Anehnya gimana? Katanya dia bisa narik, ya kan? Tapi posisinya saya tuh disuruh sama Pak Kasmin tersebut, dukun saya tuh disuruh taruh di suatu tempat tersebut tuh, di bawah pohon, di bawah makam. Saya yang naruh barang tersebut. Ayo, katanya ada di suatu tempat, ada barang, ada uang, ada emas, katanya. Mau ditarik siap enggak? Masuk ke kamarnya. Dia praktek, dia pakai jubah hitam. Uang itu kata si korban tersebut keluar. Gimana kalau Pak Kasmin ini nonton video ini? Gimana? Marah nggak? Nggak apa-apa, nggak marah juga. Biarin aja. Biarin aja. Karena apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam Sobat MM. Bagaimana Anda? Hari ini sehat semua? Sehat, alhamdulillah. Iya, terima kasih sudah mendukung Malam Mencekam. Dan saya ucapkan semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan dilimpahkan rezeki oleh Amin. Allah. Nah Sobat, malam hari ini ada di depan Anda seorang pemuda gondrong nih. Wah, gondrong nih, keren, seperti rocker. Namanya Mas Supri. Mas Supri tinggal di daerah Indramayu ya. Ya. Nah, Mas Supri malam hari ini akan berkisah tentang kisah nyatanya sekitar tahun 2008 ya. Ya. Di mana Mas Supri ini adalah mantan asisten dukun. Ya. Nah, setelah heboh-heboh sekarang ini tentang pesulap merah dan Gus Udin, Mas Supri menghubungi MM dan ingin berbagi kisahnya tentang trik atau dukun yang menipu. Ya. Dukun menipu nih ya. Sebelum cerita supaya Mas Supri semangat berceritanya, kita kasih hadiah dulu ya. Nah, selain hadiah yang lainnya ada t-shirt untuk Mas Supri. Gimana nih? Suka nggak nih Mas Supri? Suka banget. Jangan dipakai tidur, Enggak. bahaya. Iya. Kayak jalan-jalan. Ya, Pakai siap. apel, pakai apel. Siap. Nah, untuk sobat yang ingin memiliki t-shirt dari Malam Mencekam, kita punya 11 desain. Silahkan baca di deskripsi ya. Hubungi admin dan pilih yang mana yang Anda suka. Oke, kita ke Mas Supri. Assalamualaikum Mas Supri. Waalaikumsalam. Gimana, sehat ya? Sehat. Berapa jam dari rumah ke sini? Perkiraan 1 jam lebih. 1 jam lebih ya. Iya. Terima kasih loh sudah mau ke MM. Ya. Mas Supri ini usianya berapa? Kira-kira 36 lah. Nah, dia lupa umurnya. Enggak 36 benar. 36 bener nih. Nggak meleset. Enggak. Udah punya keluarga ya? Udah. Nah, profesinya? Petani Petani apa? padi. Padi. Ya. Panen ya? Panen. Oke. Kenapa Mas Supri mau bercerita kisah tentang mantan asisten dukun nih? Karena ada kebohongan gitu. Banyak korban, banyak yang dicelakakan. Ada banyak lah. Oke. Gimana kisahnya? Diceritain Mas. Berawal dari niat pengasihan, terus karena dorongan nama paman saya suruh ke seseorang dukun, terus saya ada niat untuk ngikut ke sana, mau ke rumahnya biar dapat pengasihan, biar dapat nama juga anak muda lah, biar Banyak cewek yang senang. banyak cewek yang seneng gitu. Pas ke sana
dia sedang berpuasa gitu. Saya tungguin dia 1 minggu dia berpuasa. Ini awal perkenalan ya? Ya, awal pertama hati untuk kesana gitu. Nah, saya tungguin di rumahnya karena dia kan sedang puasa, nggak mungkin saya nanya gitu kan, suruh selesai dulu. Gitu. Selesai dulu puasanya, baru saya nanya ada apa, mau apa, dan inginnya apa gitu. Saya langsung tanya, Pak, kalau mau pengasihan gimana gitu? Pengasihan untuk apa? Pengasihan untuk perempuan lah, namanya juga orang lajang, ya kan? Waktu itu. Oke, siap enggak batinnya? Oh siap, insya Allah siap. Harus ada apa, pondasi tubuh, puasa dulu gitu. Oke, hari apa? Apa syaratnya? Oke, dia tanya namanya siapa, Supri. Oh, dihitung mungkin tanggal lahirnya, harinya bagusnya, hari apa, malam apa, ritual untuk pondasi pertama kita puasa itu. Udah dirancang sama dia, hari ini jam sekian, ya kan, siap-siap mandi jam 12 malam, pakai minyak kembang di atas wadah gitu, apa namanya? Baskom gitu ya. Dikasih minyak 7 rupa. Nah, nanti jam pas 12 malam lebih saya mandi. Terus waktu udah saya mandi, paginya puasa gitu. 7 hari puasanya. Cuma puasanya itu dikasih amalan gini, harusnya gini, sholat, zikir. Tuh, saya lakuin. Menurut dia harus gitu, saya lakuin. Karena dia orang pinter gitu, dukun lah. Cuma bukanya pakai air putih aja, secukupnya, setengah gelas lah gitu ya. Oke, selesai puasa biasa aja lagi, udah saya pulang ke rumah. Udah pulang ke rumah biasalah. Terus posisinya dipanggil lagi, suruh ke sana lagi, suruh malam Jumat Kliwon, suruh makan kembang kantil gitu, kembang kantil lah 3 setiap hari Jumat. Terus apalagi Kliwon dikasih, harus makan gitu. Itulah biar jadi apa ya, anak muridnya gitu ya. Oke, Itu bayar nggak? itu enggak sih, cuma pertama bayar waktu pas beli minyaknya aja, sekitaran 200 lah. Biasa gitu. Waktu dipanggil terus, saya sering main ke sana. Waktu saya di rumah ditelepon, harus ke sana. Oke, siap. Karena saya anak buahnya, harus siap kapanpun. Waktu pas 1 minggu lulus, sekian bulan, terus disuruh puasa lagi, makan asem 9 hari. Bukannya gitu maksudnya. Dikasih amalannya gini. Alhamdulillah lulus. Ya peka lah, badan tuh peka. Sama makhluk gaib peka lah. Pokoknya ada gitu, cuma belum bisa kebuka gitu si mata. Cuma peka doang tuh. Ada asam tempat pengasihan, emang bener yang saya rasain. Alhamdulillah. Karena kepercayaan saya sendiri sih, pingin pengasihan, jadilah gitu. Diajak, suruh nyembuhin orang sakit gitu, kena santet gitu. Saya ngikut. Alhamdulillah ngikut ke pasiennya gitu. Oke, ikut. Kapanpun dia ngajak saya, pokoknya saya harus siap gitu. Karena saya ibaratnya asistennya gitulah. Nama dukunya itu Kasmin, nama samaran Kasmin. Oke, siapa? Pas di rumah pasien yang ngobatin. Saya mah biasalah, namanya juga asisten ya, di belakang lah. Dia yang di depan gitu posisinya, ngobatin. Sembuh, dia sembuh. Cuma ya kalau dikasih ya seikhlasnya dulu mah, seikhlasnya diterima gitu, maupun 50.000 maupun 100 diterima seikhlasnya. Nah, terus ada lagi tetangganya yang sakit lagi, diobatin lagi, terus ya
dikasih lagi seikhlasnya. Oh iya bener ini, berarti orang bener-bener membantu. Oke, terus saya ikutin jejak dia, ngikutin biar sambil belajar lah gitu. Sambil belajar apa ya, sambil belajar gimana caranya gitu, biar nolong orang tuh kayak gimana. Nah waktu itu tidak ada kecurigaan, cuma ya biasalah, oke lah orangnya banyak temen gitu. Di setiap desa, di setiap rumah yang ada pasiennya dia banyak temennya, banyak, enak gitu ngumpulnya bareng, ngopi bareng, diskusi bareng. Ntar kalau ada tetangganya yang, Pak ini orangnya lagi sakit, tolonglah diobatin gitu. Di mana rumahnya? Di situ. Diajak ke rumahnya, ngobatin, bener gitu. Alhamdulillah sembuh gitu. Ya seikhlasnya gitu. Kalau ngasih imbalan sih enggak nolak gitu. Seikhlasnya yang ngasih, yang diobati itu berapa aja. Yang curiganya waktu penarikan ini, langsung penarikan benda pusaka gitu. Waktu kecurigaannya di situ saya nggak pakai logika gitu, nggak, karena saya sendirilah yang jadi asistennya gitu. Nah si temen itu punya istri, dia mimpiin ada barang gaib di suatu tempat, di sebuah keruhun. Dia bisa melihat tapi dia nggak bisa mengambil. Nah dia bisa mengambil, jadi dia disuruh Pak Kasmin suruh ngambilin barang tersebut. Nah kayak apa katanya barangnya, kan cerita tuh si mimpi itu, si yang perempuan mimpi tuh kayak apa barangnya. Tasbih katanya, warnanya hitam kecoklatan gitu ya, sama batu warnanya merah. Oke, begitu saya itu ada kecurigaan, kok aneh gitu. Anehnya gimana? Katanya dia bisa narik, ya kan? Tapi posisinya saya tuh disuruh sama Pak Kasmin tersebut, dukun saya tuh disuruh dikasih barang, taruh di suatu tempat tersebut tuh, yang diceritakan waktu si perempuan itu mimpi tuh, di bawah pohon, di bawah makam. Saya yang naruh barang tersebut. Pokoknya barang benda pusakanya dikasih minyak dulu biar aroma magicnya itu terlalu kental gitu. Oke, dikasih minyak dulu, terus ditaruh di bawah pohon. Saya dikasih titik biar nggak keliru ngambilnya. Oke lah, saya nurut aja gitu, karena saya itu asistennya Pak Kasmin. Oke lah. Oke, udah itu saya pulang ke rumah dulu. Dia udah di rumahnya temen di suatu tempat, nunggu jam waktunya biar pas gitu. Karena dia itu jam 1 waktu pengambilannya, rencananya jam 1. Oke, saya tunggu dari maghrib jam 1 tuh ngobrol. Oke, ngobrol biasa lah. Nah, pas jam 1 langsung saya dipanggil sama teman-teman. Adalah sekitaran 4 orang lah, sama si perempuan tersebut dibawa, yang mimpiin tersebut tuh dibawa ke lokasi. Oke, ke lokasi. Terus dia mainkan triknya, pokoknya seperti tenaga dalam, tarik pernapasan. Ya gimana sih tenaga dalam? Saya maaf nggak ngerti ya. Oke, saya liatin aja. Saya duduk, dia yang berdiri 1 orang. Itu si Pak Kasmin tuh berdiri. Saya sama 4 orang duduk di belakangnya dia. Dia ngeluarin pusaka andalannya tuh. Dia tarik gitu seperti peragaan penarikan lah, kayak gimana lah. Nah, dia tancemin sebuah keris kecil gitu yang biasa dibawa tuh di tanah, tanah. Terus dia diambil. Oh ini bukan, katanya, kata si Pak Kasmin nih. Saya kan diem, baca mantra aja biar nggak ada benturan dari makhluk gaib katanya. Nurut aja saya gitu. Oke, dikasihkan sama yang kemarinnya itu dimimpiin. Jadi seperti cocok gitu, seperti mimpinya gitu. Tadinya kan barangnya gini, terus dicocokin sama Pak Kasmin tuh. Oh gini, barangnya kayak gini. Mungkin dia cari di pasar atau di mana gitulah. Yang penting mirip aja. Nama juga mimpi kan, angan-angan gitu mimpi tuh. Asal mirip aja. Yang dimimpiin tuh bangga. Oh iya ini katanya. Yang selama ini aku puasa. Jadi ini hasilnya menurut dia gitu.
Oke, dikasihkan ya, ini milik ibu katanya. Oke, milik ibu. Udah langsung diterima barang tersebut, dibawa ke rumahnya. Ke rumahnya si perempuan tersebut yang mimpiin itu. Terus kita ngobrol-ngobrol bareng, ngopi bareng, dikasih amplop lah gitu, imbalan untuk penarikan tersebut dikasih. Nggak tahu, saya asisten nggak tahu berapa lah gitu. Kalau itu kan dikasih paling buat beli rokok aja 50.000 buat naruh barang tersebut. Kecewa saya di situ karena main trik sih. Berapa bulan kemudian ngikutin dia terus gitu ya. Yang ngikutin lah, namanya juga dia mah dukun saya kan asistennya, kemanapun dia pergi saya ngikut. Ya siap. Prik di mana? Oh di rumah. Sini. Oh siap. Jadi saya seperti joki gitu, antar dia. Takutnya apa? Kalau dia pergi selalu malam. Pas ada yang pasien rumahnya itu terkena gaib gitu, ada keganjalan gitu, ada suara-suara gaib gitu, suara anak kecil di rumahnya dia. Itu daerah Majak lah. Dia suruh kata Pak Kasmin dinetralisir di rumah tersebut. Netralisir. Tak, saya nggak tahu lah. Mungkin ya bisanya dia mungkin ya. Pasien ini gimana gitu Pak caranya biar nggak ada gangguan gaib gitu, nggak ada keganjalan makhluk kayak gitu. Oh gitu. Pak Kasmin menceritakan harus dipasang gitu, tanam seperti tolak balak rumah gitu. Nah, nggak tahu itu semacam minyak apa gitulah, kata dia tuh harus gitu. Pasien bertanya, itu kira-kira bisa hilang enggak gitu makhluk tersebut? Dia Pak Kasmin bilang insya Allah nggak ada gejala katanya. Oh siap. Si pasien kan berhubung nggak punya uang, ya kan, mungkin selang waktu nantilah hari berikutnya atau minggu berikutnya saya siap. Dia tanya sama Pak Kasmin, Pak kira-kira berapa biayanya? Kan gitu. Oke, Pak Kasmin bilang paling sekitaran 3 jutaan lah kalau buat tanam rumah mah. Soalnya berat katanya. Harus ada jamnya, harus ada sajennya, harus puasa dulu katanya. Oke. Ya nanti Pak, kata pasien ini ya. Nanti Pak, soalnya saya belum ada uang. Nunggu aja mungkin minggu depan lah. Oke, minggu depan. Itu udah ada satu yang mau dipasang rumahnya. Bahasanya itu pagar goib, pokoknya pagar goib biar nggak ada apa ya, kendala kegaiban atau keganjilan gitu ya. Keganjalan lah di rumahnya dia. Oke. Dia mungkin selangnya waktu mungkin berapa hari lah, 1 minggu, mungkin dia punya uang. Dia telepon lagi sama Pak Kasmin. Telepon lagi, suruh ke rumahnya. Nah, katanya suruh ini Pak, katanya uangnya udah ada. Katanya buat beli sarana. Syarat itu buat pasang pagar rumah, pagar gaib gitu. Oke. Diterima sama si Bapak Kasmin nih, dukun Kasmin nih. Diterima, ya udah. Nanti kalau udah ada waktunya, jamnya, tanggalnya, nanti saya telepon lagi. Saya sama dia, sama Pak Kasmin pulang sambil bawa duit itu tersebut. Pulang ke rumahnya dia. Terus saya pulang ke rumah sendiri. Mungkin dia apa ya? Mungkin dia nanti nunggu jam waktunya, jam itu harinya, tanggalnya biar pas gitu. Pas ketemu tanggal dan waktunya, dia telepon sama pasien. Bapak ada di mana? Oh ada di ini, emang ada apa? Ini barangnya udah ada, tinggal pemasangan pagar gaibnya. Kapan? Nanti kalau bisa hari malam ini jam berapa? Katanya, kata si pasien. Jam 11 lah, jam 1 lah paling lewat. Oke, malam. Setiap pemasangan pagar gaib itu selalu malam, enggak pernah siang. Enggak pernah siang, malam. Nah, saya dipanggil lagi karena dia kan udah tahu kalau waktu nanti
minggu depan ada pemasangan rumah kau. Saya itu panggil, ayo Bre, katanya, kemana? Yang kemarin tuh, oh iya siapa? Nggak tahu saya itu minyaknya belinya di mana, nggak tahu saya. Soalnya saya emang nggak tahu aja. Soalnya nggak ngikut sih kalau waktu beli minyaknya tuh nggak diajak gitu. Nggak tahu di mana belinya. Pokoknya saya tunggu aja sini. Saya yang beli minyak dulu katanya. Oke, saya tunggu sambil nunggu dia. Terus langsung ke rumah pasien gitu. Ya, rumah pasien langsung pemasangan. Kita hadoran dulu, minum kopi lah. Nunggu jam 11, jam 1 tuh kan, santai dulu. Nah, terus pas waktunya jam 11, saya suruh wudhu itu, terus sholat lah, zikir dulu. Nah, pemasangan jam 1 lah, itu hadoran dulu, tawasulan gitu, biar pagar rumahnya bagus gitu katanya, biar ada energinya, biar makhluk yang sebesar apapun nolak gitu, nggak masuk lagi. Oke, turutin aja, mau sama juga asistennya, turutin aja. Oke, pas jam 1 pas nggak kurang nggak lebih, pemasangan itu di bawah yang ada merah putihnya tuh rumah tuh, di atas apa namanya, kan ada ada kayu ya, sambungan gitu, kusen tuh ya. Pas di bawah bendera tersebut harus lurus, keramik walaupun granit harus dibobok, itu harus dibongkar. Selubang apa besarnya ya, selubang aqua yang kecil tuh, yang 600 mili segitu besar, tapi agak panjang dikit. Barang tersebut warnanya tuh, minyaknya tuh berwarna-warna, ada 4 warna, biru, hijau, kuning, sama merah. Jadi di dalam satu tabung tersebut ada 4 biji si minyak tersebut tuh, ada 4 warna. Oke, turutin aja, bobok kedalaman setengah meter. Oh siap, bobok pakai linggis, pakai alat, bobok. Oke, pas pasang, tutup, langsung dipasang, baca azan gitu ya, arah kiblat, arah kanan kiri, utara selatan, dibaca azan tuh, biar oke katanya, biar seberapa besarnya makhluk gaib itu nggak bakalan masuk lagi gitu. Oke, saya percaya aja gitu ya. Dah, tutup gitu, udah dipasang, tutup, udah. Saya ngobrol lagi, kalau udah pemasangan saya ngobrol lagi sama pasien. Terus dia waktu mau pulang dikasih lagi gitu. Jasa dia mungkin ya, seikhlasnya yang si pasien itu yang nyuruh dia pasang pagar gitu. Dikasih, nggak tahu lah saya berapa gitu, nggak tahu. Terus selang waktu terus pulang, pas ada lagi yang mau masang lagi gitu. Mau masang pagar lagi tuh, pagar goib lagi gitu, masang lagi. Oh ini katanya. Tadinya saya juga, kata si pasien yang udah pernah dipasang tuh, udah nggak ada gejala gitu, alhamdulillah gitu, aman. Dari mulut ke mulut itu mungkin dia mah udah tahu gitu harga tersebut dari orang yang pertama udah pernah masang itu harganya. Jadi yang kedua ini udah siapin uangnya 3 juta, ya kan? Nah, diterima sama dia, telepon dulu katanya. Telepon, Bre, di mana? Di rumah. Ayo ke sana lagi, kemana? Kemana lagi? Oke. Nah, mungkin karena berhubung waktunya udah sore, mungkin ternyata dia itu belinya si minyak tersebut itu bersama saya sambil pulang dari arah Maja ke rumahnya Pak Kasmin. Itu ada jualan kayak minyak pusaka atau gimana, mampir di situ di rumahnya orang jualan kayak gitu tuh, benda-benda pusaka gitu ada kan. Nah, oh ini orangnya. Saya tuh pas itu saya ketahuannya tuh di situ karena saya ngikut sih sama dia. Ya mungkin dia dulu mah ngomongnya ke Cirebon tuh apa ya, biar sayanya nggak ngikut gitu, takut ketahuan sih. Nah, jadi saya mah pas waktu itu ngikut ke rumahnya yang punya jualan minyak gitu. Nggak sengaja kedengaran suaranya pas
jelas gitu. Harganya ngan cuma 300.000. Waduh, saya kaget. Sedangkan yang didapat dari pasien itu kan diminta 3 juta gitu. Kok gede banget gitu. Ini gimana gitu. Rezekinya kok gini. Kan agak kurang pas gitu. Terlalu gede gitu penghasilannya gitu. Oke. Oh. Jadi di sini belinya tuh bukan di Cirebon. Tuh. Oke. Diem aja saya, diem. Saya tuh ada 4 warna itu kirain satu bijinya 300.000, padahal ada 4 warna, satu tabung. Nah, waktu pulang itu kan dibawa sambil pulang, dibayarin gitu, dibayar itu si minyak tersebut. Oke, pulang ke rumah, ya biasalah, sana di rumah juga ditaruh gitu, si minyak tersebut ditaruh di tempat kamarnya, tuh ada khusus ritual gitu, buat pasien sok pada masuk tuh nyari apa gitu, pinginnya apa ada. Nah, minyak udah dibeli dengan harga tersebut, saya pulang dari rumahnya Pak Kasmin ke rumah sendiri. Mungkin nunggu waktu lagi lah, mungkin karena capek gitu ya, karena jaraknya jauh gitu, dari Kertajati ke Sukamuli ke Maja kan, terus sayanya juga dari Sumber kan jauh gitu. Ya udahlah, saya istirahat dulu di rumah. Oke. Istirahat di rumah itu selang waktu berapa hari ya, ditelepon lagi saya. Di mana katanya? Di rumah. Sibuk enggak? Ya kalau dibilang sibuk ya sibuk lah, kalau enggak ya emang mau kemana kata saya tuh. Yang kemarin tuh kan ada 2, yang dulu kan udah pernah dipasang rumahnya tuh sama gaib gitu. Sekarang kan dipasang lagi. Oh iya lupa. Kapan berangkatnya? Sekarang. Oh siap. Berangkat. Saya berangkatlah, taruhlah maghrib lah dari desa dia tuh, desa Pak Kasmin tuh rumahnya tuh. Sampai sana biasa jam 8 lah, jam 9 nunggu dulu biasa, seperti biasa. Nunggu jam pas, jam ganjil biasanya dia kalau masang. Terus biasa seperti biasalah ritualnya gitulah. Masang lagi segitulah biasa. Terus baca-baca biasanya yang pernah diajarin gitu. Suruh baca ini, siap, saya turutin aja gitu. Pemasangan kedua, oke lah, selesai gitu. Tetap pemasangan kedua itu mah udah harga 3 juta tuh, ntar dikasih lagi sama yang si pasien tersebut, beda lagi gitu jasanya dia, mungkin nggak tahu lah berapa lagi gitu. Selama proses itu, ngikut itu, udah ada belum pasien-pasien yang merasa rugi, komplain lah? Ya, mungkin salah satunya yang udah dipasang mungkin ada yang komplain, ada yang enggak gitu. Jadi nggak semua gitu maksudnya. Ya saya kan cuma asisten, jadi diem aja lah. Gimana mau jawabnya? Orang dia yang masang sendiri kan gitu. Ya mungkin ya kalau yang dikomplain, ya udahlah. Mungkin gitu aja, nggak langsung ke orangnya. Gimana Pak gini. Mungkin ada juga yang kayak gitu tuh. Pak gini deh, ya udah ntar saya ke rumahnya Bapak dulu biar dinetralisir lagi. Mungkin ada yang ketinggalan mungkin. Jawabannya gitu. Jawabannya gitu. Udah gitu aja. Jawabannya tuh. Main lagi ke rumahnya. Ya udah habis itu ya udah diem lagi. Nggak ada itu. Komplain lagi tuh, nggak ada, udah. Selesai gitu. Selang waktu berapa tahun ya? Sekitar setengah tahun lah gitu. Karena posisinya saya juga sibuk lah di kampung ya. Nanam padi atau gimana gitu ya. Jadi agak sedikit itu jarang dipanggil gitu. Ternyata dipanggil gitu ya. Mungkin kan di daerah Maja kan punya teman banyak. Saya diajak lagi main katanya ya. Oke, ajak siap. Hitung-hitung refreshing gitu biar nggak bete katanya di rumah. Oke siap. Saya juga lagi nggak sibuk gitu. Pas nongkrong gitu mungkin ya di rumahnya orang ada toko warung yang pinginnya pengasihan. Oke. Dia minta tolong sama Pak Kasmin tersebut biar warungnya laris gitu. Oke, dia masuk main ke warung tersebut, mungkin ya di netralisir lah atau gimana lagi gitu. Terus syaratnya harus gimana gitu. Si pasien tersebut yang punya warung tuh perempuan ini, dia janda lah. Nah dipasang, dilihat warungnya
terus dinetralisir, harus gini. Mungkin dia juga waktu pemasangan lagi saya nggak ngikut, jadi nggak tahu gitu. Nah di situ mungkin cara pengobatannya itu si perempuan tersebut yang punya warung harus ngikutin dia kemanapun dia pergi gitu. Dia kemana-mana ngikutin gitu, sampai ke rumahnya Pak Kasmin juga dia ngikut. Padahal Pak Kasmin tersebut kan udah punya anak istri. Nah kok ini tidurnya bareng, apakah ini tuh pasien? Setahu saya emang pasien ya, soalnya istri yang pertamanya tuh yang di rumah itu udah biasa mungkin ya dia bawa pasien perempuan atau pasien biduan atau si pasien PL atau gimana, itu udah biasa lah. Ya biasalah, namanya juga ada istrinya Pak Kasmin ya. Istrinya Pak Kasmin tidurnya di dalam kamar, dianya di ruang tamu kan gitu. Terus dia tuh perginya selalu sama dia karena yang banyak pasiennya itu daerah Maja gitu. Jadi kan ideanya orang Maja yang banyak pasiennya, yang suruh ngobatin kena santet itu orang Maja yang banyak. Jadi dia selalu pulang pergi sama dia gitu, sama si perempuan tersebut. Ritualnya kan di dalam kamar. Kok ini di sini kok tidurnya bareng gitu? Apakah Di rumah mana? Di rumah ibunya si janda tersebut yang punya warung. Jadi si Pak Kasmin yang datang ke situ. Iya. Saya tanya di sekeliling rumahnya tuh yang biasa nongkrong saya di situ tuh. Tanya. Kata narasumber yang deket tokonya, dia katanya hamil gitu. Tapi udah dinikahin. Kata, oh kok udah dinikahin? Ya nikah sirih mungkin ya. Hamil dulu, nutupin aib Pak Kasmin, dia nikahin sirih gitu. Dan sampai sekarang punya anak. Istrinya nggak tahu. Istrinya waktu itu nggak tahu. Sampai sekarang pun nggak tahu. Hanya saya yang tahu. Hanya saya, karena saya asisten. Dia cerita. Soalnya sama saya. Diem. Oh siap. Gini, siap. Kalau kamu mau main aja ke sini. Oh siap. Itu. Terus warungnya laris nggak? Ya lumayan sih. Lumayan, karena dianya sering nongkrong di situ. Jadi otomatis Pak Kasminnya nongkrong di situ. Teman-teman Pak Kasmin yang di Maja kan ngikut dia. Pada beli kan. Karena dia nongkrong di situ. Jadi bukan karena goibnya. Ya, mungkin lah. Jadi ilmu yang dipunyai Pak Kasmin ini justru menghipnotis si janda tadi ya. Nah, bukan mungkin meramaikan ini. Iya. Artinya dia punya ilmu dong. Iya, punya. Kayak Cuman diperhebat dengan trik. Mungkin karena dia punya istri 2, mungkin lebih berlipat lagi biaya hidupnya ya. Yang jadi korban sekarang itu teman-teman kita yang biasa ngumpul di rumahnya Pak Kasmin. Ya mungkin di luarnya nggak ada pasien lagi, mungkin nggak ada korban lagi. Jadi kita perkumpulan biasa di rumahnya kan minimal 10 orang lah. Jadi 3 orang yang dapat. Pokoknya kaya, yang 3 orang tersebut nih. Kaya ini. Ya punya lah, nggak kaya juga punya lah. Untuk modal-modal penggandaan uang itu punya gitu. Saya mah orang miskin, cuma ngikutin aja. Ya kan? Nah, dia dimintain. Katanya selang waktu ngobrol bareng, dimintain gitu. Ayo, katanya ada di suatu tempat, ada barang, ada uang, ada emas, katanya mau ditarik, siap nggak? Jadi si orang tersebut ini nggak tahu, karena terlilit hutang mungkin dia ya, di rumahnya ada masalah gitu. Nah 3 orang tersebut modalin, sementara 5 jutaan dulu katanya. Buat 5 juta berapa orang? 3, minimal 3. Kan 15 juta, beli syarat dulu katanya. Oke, saya emang nggak ngikut, nggak selalu diajak kalau masalah itu mah. Soalnya saya nggak punya modal. Saya kan orang miskin, nggak punya. Terus saya waktu itu kan udah tahu bahwa ini pasti trik lagi, gitu. Saya itu Pak Kasmin juga punya temen lagi gitu. Orang Cirebon, katanya Ustadz. Ustadz tersebut kelahiran Banten. Soalnya saya pernah ke rumahnya sih, ke rumahnya Pak Ustadz tersebut. Nanti yang ketiga orang tersebut
sama Pak Kasmin sama Ustadz ke lokasi gitu, ngecek dulu gitu. Pas di rumahnya dia juga mempraktekkan uang siang dia, cuma dia pakai jubah seperti dulu Kanjeng Dimas gitu. Nggak tahu, saya mah nggak diajak masuk ke kamarnya. 3 orang tersebut yang dimasuk karena dia modalin. Masuk ke kamarnya, dia praktek, dia pakai jubah hitam. Uang itu kata si korban tersebut keluar, si jubah tersebut tuh. Cuma kata Ustadz tersebut, jangan hari ini, bukan saatnya untuk digunakan katanya uangnya. Nanti, mungkin nanti bulan depan katanya. Diem lagi. Dia kan nyata, yang 3 orang korban tersebut melihat. Jadi seakan-akan percaya gitu, kalau ia hasil penggandaan uang ada gitu. Selang waktu pulang habis ke rumahnya Ustadz ya. Itu rencana penarikan emas seperti patung Soekarno belum direncanakan, itu masih dalam proses. Emas giok katanya ada gitu di titik tempat itu. Udah dilihat sama Ustadz sama Pak Kasmin. Ini yang teman-teman saya ini yang ketiga ini percayanya karena Pak Kasminnya percaya sama si Ustadz tersebut. Orang ajudan saya, Pak Kasmin aja percaya sama dia, masa saya enggak? Kan gitu. Jadi ngikutin dia, ngikutin Pak Kasmin. Dia ngasih sarana lagi, mintain duit lagi, taruhlah 10 jutaan lagi. Ini yang 3 orang tersebut korban nih, ya nurut aja karena Pak Kasminnya juga ikut. Ya, Pura-puranya Pak Kasmin ikut ya. iya ikut dia. Padahal Pak Kasmin sudah tahu sebenarnya. Udah trik sama si Pak Ustadz tersebut. Udah klop tuh. Udah kali kong. Iya, udah kali kong. Minimal kata teman saya yang korban tuh 1 orang lebih dari 30 juta. 3 orang berapa? Itu buat beli syaratnya aja gitu, penggandaan uang tersebut. Padahal kan trik itu mah. Habis gitu 30 juta 1 orang. Berhasil nggak? Enggak. Jong. Marah akhirnya. Tapi nggak tahu ya, posisinya tuh si rekan saya yang 3 ini nggak marah gitu. Marahnya itu waktu di rumah, tapi waktu kesananya nggak marah lagi ke rumahnya Ustadznya. Kayak seperti di hipnotis tuh. Nah, dari rumah mah ya, wah, gue bacok aja ini orang. Tapi kalau ke rumahnya enggak. Saya sempat disuruh sama si korban tersebut nih, yang 3 ini disuruh, Pri, ambil motornya, pura-pura pinjem, bawa kabur. Pernah saya disuruh gitu. Karena keselnya ketipu 30 juta 1 orang. Anjir kesel banget. Kita udah ketipu 30 juta. Dikira uang segitu gampang nyarinya. Mau lapor gak ada bukti. Udah sabar aja lah. Semoga dapat berkahnya dari kejadian ini. Gila. Ketiga teman saya yang udah kecewa itu, ya jengkel sih jengkel. Cuma gimana ya, namanya juga tadinya pernah adventure bareng, perjuangan bareng. Mungkin dia seikhlasnya ngelepasin gitu. Nggak gitu. dituntut? Enggak. Soalnya gimana nuntutnya ya, nggak ada bukti sih. Cuma makanya tuh uang tersebut nggak langsung sini 30 juta. Enggak, bertahap gitu. Mengulur-mengulurnya seperti apa? Mengulur-ngulurnya gini. Seperti pertama kan gitu, uang buat sarana. Udah selang waktu ganti lagi, katanya lebih berat lagi. Tambah lagi modalnya, berat lagi, tambah lagi. Ini yang teman saya ngasih aja uangnya bertahap sampai 2 bulan gitu. Karena sama Ustadz dalam modal 30 juta diiming-imingi 1 orang yang modalin Pak Jero Spot. Ngomongnya gitu. Jadi kan semangat ini yang modalin. Karena teman saya udah kecewa, saya ikut kecewa. Karena saya juga yang dulu kesana tuh kecewa banget saya. Gimana caranya saya itu langsung putus dari dia gitu. Ya udahlah, lepas aja lah, nggak kontak nggak apa, nomor buang aja lah. Udah. Nggak marah? Nggak, saya mah. Mungkin kalau yang korban mungkin marah, cuma diikhlasin kata dia. Yang korban tuh udahlah nggak apa-apa katanya. Pak Kasmin juga nggak bakalan ngontak ke sini, nggak bakalan main ke sini karena dia udah nyurangin
dia malu sendiri. Malu sendiri. Iya. Sekarang nggak ada orang yang Nggak ada. Ya, kabur. maksudnya ya ada sih mungkin di desanya sendiri ya. Cuma nggak main ke desa saya gitu. Nggak Istrinya main. masih ada? Di mana? Istrinya, Masih ada. yang istri kedua. Ada, masih ada. Masih sekarang masih ada. Tapi saya kalau pernah main ke istrinya, ke gunungnya, ke majanya gitu. Istrinya tetap Tetep Pak. cinta ke Pak. Cinta tetep. Nggak sadar. Ya enggak lah, orang dinikahin. Anggap beres lah ya. Iya, nggak beres lah. Artinya dukun ini bukan nggak sakti loh. Dia Iya. berarti punya bisa ya. Ya, Punya ilmu tapi sedikit. sedikit. Betul nggak itu? Ya, Jadi nggak kosong-kosong banget gitu. iya. Ada lah. Ada. Karena mungkin karena saya lihat kena puasa mungkin ada kan ritualnya gitu. Ada mungkin. Ada ya. Ada. Cuman dilebih-lebihkan. Ya. Jadi Cuma kayak biar kental gitu pengikutnya gitu. jadi sulap ya. Ya. Setengah Seperti yang- trik, setengah itu loh. Seperti yang sekarang sedang rame. Iya, ya. sedang rame. Cuman lebay. Lebay. Oke. Nah, gimana kalau Pak Kasmin ini nonton video ini? Gimana? Marah nggak? Nggak apa-apa, nggak marah juga. Biarin aja. Biarin aja. Karena apa? Marah juga. Dia mah sistemnya nggak apa marah karena ini. Cuma kalau yang lebih marah tuh yang korban, teman-teman saya. Harusnya. Seharusnya. Bukan dia kan? Dia emang nggak punya modal. Mungkin dia kecewa ini kok dibocorkan rahasia. nggak apa-apa. Biar kedepannya dia tuh sadar. Biar stop yang benernya aja gitu. Jangan yang itunya. Itu. Dengar kabar gimana kehidupannya sekarang? Ya biasalah. Mungkin ya masih pengobatan mungkin. Cuma Masih yang nggak. banyak pasien. Masih banyak, cuma nggak ramai kayak dulu lah. Mungkin karena ada pro dan kontra yang sekarang itu yang di YouTube tuh. Mungkin lah. Ketahuan triknya mungkin Mulai sepi. mulai sepi. Gitu. Pada waktu Mas Supri meninggalkan dia sih masih orang Masih percaya. masih sedikit pasar, cuma agak sepi gitu. Udah mulai menurun. Mulai menurun. Sekarang lebih sepi lagi. Sepi lagi. Oke. Kapan terakhir ketemu? Dengar kabar dia kapan? Dengar kabar dia waktu berapa bulan lalu ya? 6 bulan lalu dia hajatan sih. Di rumahnya hajatan, saya nggak hadiri. Jadi kesimpulannya dukun ini bukan dukun beneran kalau menurut Mas Supri. Iya, Bohong gitu. bohong. Banyak tipunya. Iya. Mas Supri mungkin ada pesan-pesan untuk penonton MM? Ya, untuk penonton MM yang setia, untuk memilih orang yang benar atau semacamnya dukun lah, jangan terlalu percaya banget. Percaya boleh asal pakai logika. Ibarat gini, kita naik bis, ya kan? Kalau supirnya udah tahu oleng, turun, jangan ikutin. Kalau supirnya masuk ke jurang, kita semua jadi korban, penumpang, bener nggak? Turun kalau dia udah tahu. Ya, Itu betul. itu aja. Artinya bukan semua dukun tidak benar ya. Ya, dukun tidak semua nggak benar, nggak semuanya, tapi kebanyakan. Gitu, Pakai trik. pakai trik. Percaya boleh, tapi jangan terlalu percaya banget. Gitu. Pakai logika aja lah percayanya gitu. Yang wajar-wajar. Wajar-wajar aja lah. Kalau sudah baunya duit, ya udah tinggalin aja, nggak bakalan pasti bener. nggak bener ya. Nggak bakalan bener. Udah. Oke, siap. Nah, Sobat MM, kisah sangat menarik dari Mas Supri ini menjadi modal untuk kita. Hati-hati dalam memilih praktisi tentang hal-hal mistis. Jangan Ya. langsung percaya. Iya. Percaya boleh, Percaya tapi boleh, jangan pakai terlalu. banget. Ya, pakai logika ada ya. Pakai logika. Terima kasih Mas Supri. Ya. Ini ceritanya mantap nih. Sama dengan kejadian yang sedang ramai sekarang. Iya. Saya Mang Ei dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.